Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai abstrak, kelas, dan interface dalam pemrograman berorientasi objek. Namun sebelum bahas secara teknis di hal tersebut, maka kita akan remind kembali mengenai polymorphisme atau polymorphism yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk, yaitu merupakan suatu konsep bahwa objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelasnya maupun objek dari superkelasnya menurut Deitel pada tahun 2014. Kemudian yang kita bahas pertama yaitu overriding dan overloading. Overriding yaitu terjadi ketika deklarasi metode subclass sama termasuk parameternya dengan metode pada superkelasnya. Kemudian overloading yaitu penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Dalam artian ini berbeda parameter ya. Ini contohnya, penggambarannya. Misal di situ ada teknik overriding dan overloadingnya, di mana ada makhluk hidup dengan isian nama ya, rumpun sebagai char, kemudian makhluk hidup, kemudian ada binatang, ada tumbuhan, ada karnivora dan herbivora, di mana kecepatan dengan nilai integernya menjadi overriding dan kecepatan dalam nilai double-nya disebut overloading. Kemudian kita akan bicara yang bagian B yaitu kelas abstrak. Sebuah kelas yang dapat dideklarasikan sebagai kelas abstrak, tujuannya yaitu agar suatu kelas tidak dapat diinstansiasikan sebagai sebuah objek dan hanya dapat diturunkan. Kemudian agar satu kelas lain dapat memperluasnya dengan jalan menjadi subkelas darinya sendiri. Untuk membuat sebuah kelas atau metode menjadi abstrak, maka menggunakan keyword abstrak setelah modifier pada deklarasi kelas atau metode. Ini contoh skripnya, yaitu contoh kelas abstrak, public abstrak class, unggas, kemudian tutup fungsi. Kemudian metode abstrak adalah metode yang memiliki definisi namun tidak memiliki implementasi. Metode di dalam abstrak kelas boleh berupa metode abstrak ataupun bukan. Untuk membuat abstrak metode hanya menuliskan deklarasi metode tanpa body dan gunakan keyword abstrak. Ini contohnya, jadi ada animal, di situ ada jumlah kakinya integer, kemudian ada kucing, ada ayam, di mana nama kelas dengan cetak miring merupakan simbol dari kelas abstrak. Kemudian secara script-nya yaitu public abstrak kelas animal, kemudian private-nya ada jumlah kaki, ada public abstraknya void-nya work, dan sound. Kemudian untuk kelas kucing extend, secara script ini dapat diuji cobakan, nanti teman-teman melakukan coding ya, diuji coba. Untuk extended animals-nya dalam bentuk ayam, seperti itu. Lalu penggunaan abstrak class, menggunakan abstrak class untuk mendefinisi jenis-jenis yang luas dari behavior yang ada di puncak hierarki kelas object-oriented programming. Dan menggunakan subclass-nya untuk menyediakan detail implementasi dari abstrak class. Berikutnya adalah interface. Interface mendefinisikan aturan perilaku yang dapat diimplementasikan oleh kelas manapun. Interface mendefinisikan satu set metode tanpa menyediakan implementasinya. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface akan terikat oleh interface tersebut untuk mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam interface. Interface sendiri secara substansi merupakan kumpulan dari metode abstrak dan konstanta. Interface memiliki kemiripan dengan kelas abstrak karena keduanya memuat metode abstrak. Untuk menjadikan sebuah kelas mengimplementasikan interface, maka ditambahkan keyword implements, kemudian dilanjutkan dengan nama interface-nya. Berikut merupakan perbedaan interface dan kelas abstrak. Untuk interface, maka tidak dapat membuat implementasi metode, sedangkan di kelas abstrak dapat membuat implementasi metode. Untuk interface, sebuah kelas dapat mengimplementasikan beberapa interface, sedangkan di kelas abstrak, sebuah kelas hanya dapat mengextend satu superkelas. Mengapa menggunakan interface? Yang pertama adalah mendeklarasikan metode yang akan diimplementasikan oleh satu atau beberapa kelas. Yang kedua adalah menangkap kesamaan di antara beberapa kelas tanpa perlu memasukkannya ke dalam hierarki kelas. Yang ketiga adalah mensimulasikan konsep pewarisan banyak kelas dengan mendeklarasikan kelas yang mengimplementasikan beberapa interface sekaligus. Ini contohnya, skripnya. Secara logiknya, kelas yang mengimplement suatu interface, maka kelas tersebut harus mengoverride metode yang ada pada interface.
Dari contoh di samping, metode on dan off merupakan metode overriding dari interface elektroniknya. Di situ teman-teman bisa lihat skemanya ya. Secara sederhana, di situ ada radio, ada kipas, beberapa fungsi interface-nya ada di dalam. Kemudian ini skripnya nanti dapat diuji cobakan sendiri, public interface, interface elektronik, public void on, kemudian void off. Berikut lanjutannya, skripnya, hingga implementasi implements. Kemudian kita akan uji cobakan teman-teman untuk melatih coding yang pertama, itu ada struktur ya, kelas diagram. Di samping, kemudian Anda rubahkan dalam bahasa pemrograman, nanti hasilnya seperti apa dapat dipresentasikan. Kemudian skrip yang kedua, kelas diagramnya kurang lebih seperti itu, lebih banyak variabelnya, nanti teman-teman bisa langsung uji cobakan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.